Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru kelas 6 SD yang sholi dan sholihah? Semoga sehat walafiat ya. Anak-anak, kita akan berlatih latihan soal PAT atau SASPAI kelas 6 semester 2. Yang terdiri dari 5 bab, sesuai dengan capaian muatan materi pada pembelajaran PAI kelas 6 semester 2. Di antaranya, bab 6, mengaji Al-Quran Surah Al-A'la. Bab 7, indahnya ketetapan Allah. Bab 8, peduli lingkungan. Bab 9, mengamalkan puasa sunnah. Dan bab ke-10, meneladani jasa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Anak-anak, perhatikan dan amati sampai akhir video ya, supaya anak-anak paham dan mengerti. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D untuk jawaban yang paling benar. Anak-anak sudah siap ya? Nomor 1. Nama surah Al-A'la diambil dari ayat pertama surah tersebut, yang artinya A. Maha mulia, B. Maha tinggi, C. Maha agung, D. Maha sempurna. Jawabannya adalah B. Kata Al-A'la artinya Maha tinggi. Nomor 2. Quran Surah Al-A'la merupakan salah satu surah yang sering dibaca oleh Rasulullah ketika A. Sholat sunnah, B. Sholat wajib, C. Sholat Jumat dan Hari Raya, D. Sholat rawatib. Jawabannya adalah C. Surah Al-A'la sering dibaca oleh Rasulullah ketika sholat Jumat dan Hari Raya. Nomor 3. Perhatikan ayat berikut. Walladzi qaddara fahada. Kesalahan ayat di atas terdapat pada A. Walladzi, B. Qaddara, C. Fahada, D. Walladzi qaddara. Jawabannya adalah C. Fahada. Itu salah ya. Yang benar fahada ya. Walladzi qaddara fahada. Nomor 4. Pesan pokok yang terkandung pada Quran Surah Al-A'la yang pertama adalah A. Perintah untuk bertasbih dan berzikir kepada Allah, B. Perintah untuk berdakwah dan saling memberikan peringatan, C. Larangan untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, D. Larangan kepada manusia yang terlalu mementingkan urusan dunia. Jawabannya adalah A. Pesan pokok yang terkandung Quran Surah Al-A'la ayat pertama adalah perintah untuk bertasbih dan berzikir kepada Allah. Nomor 5. Salah satu pesan pokok yang terkandung dalam Quran Surah Al-A'la adalah tentang perintah untuk berdakwah atau memberikan peringatan.
Perintah ini sering juga disebut dengan istilah A. Adzikr, B. Thalabul ilmi, C. Tarbiyatul islamiyah, D. Amal ma'ruf nahi mungkar. Jawabannya adalah D. Perintah untuk berdakwah atau memberikan peringatan disebut juga amal ma'ruf nahi mungkar. Nomor 6. Meyakini dengan sesungguhnya tentang segala ketetapan dan ketentuan Allah terhadap makhluknya disebut A. Iman kepada qada dan qadar, B. Iman kepada Allah, C. Rukun Islam yang keempat, D. Rukun iman yang kelima. Jawabannya adalah ya, bagus. A. Iman kepada qada dan qadar. Nomor 7. Ketentuan Allah yang bisa diubah dengan usaha dan doa manusia disebut dengan A. Qada dan qadar, B. Takdir mubrom, C. Takdir mu'allaq, D. Tawakal. Jawabannya adalah C. Ketentuan Allah yang bisa dirubah dengan usaha dan doa manusia disebut dengan takdir mu'allaq. Nomor 8. Perhatikan kisah berikut. Ahmad memiliki seekor hewan peliharaan yang amat disayanginya, yaitu seekor kucing yang sangat lucu. Akan tetapi, pada suatu hari, Ahmad mendapati kucingnya dalam keadaan tidak bernyawa. Ahmad sangat sedih, namun dia menyadari bahwa ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah di atas merupakan contoh dari A. Qada dan qadar, B. Takdir mubrom, C. Takdir mu'allaq, D. Sunnatullah. Jawabannya adalah bagus sekali, B. Takdir mubrom. Nomor 9. Abdullah, seorang qori yang akan mengikuti MTQ di tingkat provinsi. Ia berlatih terus-menerus hingga akhirnya Abdullah mendapat juara 1 pada MTQ tersebut. Cerita ini merupakan contoh dari A. Takdir mubrom, B. Takdir mu'allaq, C. Qada, D. qadar. Jawabannya adalah B. Takdir mu'allaq. Nomor 10. Sikap berserah diri kepada Allah yang diawali dengan berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh disebut A. Syukur, B. Ikhtiar, C. Sabar, D. Tawakal. Jawabannya adalah D. Tawakal. Kita lanjut ya anak-anak. Masih semangat? Alhamdulillah. Nomor 11. Perhatikan ayat berikut. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kandungan ayat di atas adalah A. Perintah menjaga lingkungan, B. Larangan merusak lingkungan, C. Kerusakan terjadi karena ulah manusia, D. Manusia merupakan makhluk yang menjaga lingkungan. Jawabannya adalah C. Kerusakan terjadi karena ulah manusia. Nomor 12.
Lingkungan biotik merupakan lingkungan A. Tumbuh-tumbuhan, B. Makhluk hama, C. Benda hidup, D. Benda mati. Jawabannya adalah C. Ya, lingkungan biotik merupakan lingkungan hidup ya, lingkungan yang bernyawa, segala sesuatu yang mempunyai nyawa, yang bernyawa ya, yang hidup. Ingat-ingat ya anak-anak. Nomor 13. Perhatikan ayat berikut. Wala tufsidu fil ardi. Kandungan ayat di atas adalah tentang A. Perintah peduli terhadap lingkungan, B. Perintah menjaga lingkungan, C. Larangan berbuat kerusakan, D. Larangan merusak tumbuhan. Jawabannya adalah C. Larangan berbuat kerusakan di bumi. Nomor 14. Perhatikan beberapa contoh benda berikut. 1. Batu, 2. Tumbuh-tumbuhan, 3. Air, 4. Hewan, 5. Tanah, 6. Hama. Benda tersebut yang termasuk lingkungan abiotik terdapat pada nomor A. 1, 2, 3, B. 4, 5, 6, C. 1, 3, 5, D. 2, 4, 6. Jawabannya adalah C. Yang termasuk lingkungan abiotik adalah batu, air, dan tanah ya. Nomor 1, 3, dan 5. Nomor 15. Alam semesta yang terbentang luas diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebut A. Lahan, B. Kawasan, C. Hamparan, D. Lingkungan. Jawabannya adalah D. Lingkungan. Nomor 16. Puasa yang dilakukan sebanyak 6 hari setelah bulan Ramadan disebut dengan puasa A. Dzulqa'dah, B. Dzulhijjah, C. Syawal, D. Arafah. Jawabannya adalah C. Puasa yang dilakukan sebanyak 6 hari setelah bulan Ramadan itu disebut dengan puasa Syawal ya. Nomor 17. Puasa yang dilaksanakan pada pertengahan bulan Hijriyah sebanyak 3 hari pada setiap tanggal 13, 14, dan 15 disebut dengan puasa A. Ayyamul Bid, B. Ayyamul Siyam, C. Ayyamul Nahar, D. Ayyamul Nisfi. Jawabannya adalah A. Ayyamul Bid. Nomor 18. Berikut ini merupakan waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan ibadah puasa kecuali tanggal A. 10 Dzulhijjah, B. 11 Dzulhijjah, C. 1 Syawal, D. 2 Syawal. Dilihat, kalau ada kata kecuali berarti yang bukan, kebalikannya. Berarti jawabannya yang tidak dilarang ya. Jawabannya adalah D. 2 Syawal. Nomor 19. Niat merupakan rukun dan harus dilakukan pada awal setiap ibadah dalam agama Islam, kecuali puasa sunnah. Niat puasa sunnah boleh dilakukan pada siang hari dengan ketentuan A. Mampu melaksanakannya hingga sore hari, B. Tidak bertentangan dengan anjuran dokter, C. Belum makan apapun dan minum hanya sedikit, D. Belum melakukan hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar. Jawabannya adalah bagus, D. Belum melakukan hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar. Nomor 20.
Berikut ini merupakan hal-hal yang dapat membatalkan puasa seseorang. Kecuali, berarti yang bukan ya, yang bukan membatalkan. A. Hilang akal karena gila. B. Makan dengan sengaja. C. Keluar darah haid. D. Muntah dengan tidak disengaja. Jawabannya adalah D. Muntah dengan tidak disengaja. Nomor 21. Khalifah Utsman bin Affan terkenal dengan kelembutannya sehingga dia dijuluki dengan A. Abu Layla, B. Dzunnurain, C. Babul Ilmi, D. As-Siddiq. Jawabannya adalah A. Abu Layla. Nomor 22. Khulafaur Rasyidin yang paling berjasa dalam menarik kembali tanah dan harta milik negara, kemudian difungsikan kembali untuk kepentingan rakyat adalah A. Abu Bakar As-Siddiq, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib. Jawabannya adalah bagus, D. Ali bin Abi Thalib. Nomor 23. Salah satu alasan Khalifah Utsman bin Affan mengumpulkan mushaf Al-Quran ke dalam satu mushaf standar adalah A. Belum adanya kitab Al-Quran. B. Agar umat muslim bisa membaca Al-Quran. C. Banyaknya kaum muslimin yang ingin menghafal Al-Quran. D. Banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang. Jawabannya adalah D. Salah satu alasan Khalifah Utsman bin Affan mengumpulkan mushaf Al-Quran ke dalam satu mushaf standar adalah banyaknya menghafal Al-Quran yang gugur di medan perang. Nomor 24. Orang yang diperintahkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk mengarang buku tentang pokok-pokok ilmu nahwu adalah A. Abul Aswad Ad-Duaili, B. Zaid bin Sabit, C. Walid bin Uqbah, D. Abdullah bin Sa'ad. Jawabannya adalah A. Abul Aswad Ad-Duaili. Nomor 25. Keputusan Ali bin Abi Thalib yang paling berani dalam peristiwa menjelang hijrahnya Nabi Muhammad adalah A. Pergi berhijrah ke Madinah sendirian, B. Masuk Islam pada usia anak-anak, C. Menikahi Fatimah putri Rasulullah, D. Tidur menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya. Jawabannya adalah D. Tidur menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya. Alhamdulillah, anak-anak kita sudah selesai berlatih bersama-sama. Semoga anak-anak dimudahkan Allah dalam mengerjakan PAT atau SAS serta mendapat nilai yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.